Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pajak pemerintah daerah atau provinsi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nadia Almaratus Safa'ah NIM 360. 2. Elvira Devi Anggraini NIM 372. Yang ketiga, Muhammad Iqbal Amrullah NIM 384. Yang keempat, Elva Inayasari NIM 387. Saya Nadia Almaratus Safa'ah sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang teori pajak. Teori Development from Value berpendapat bahwa orang yang bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat karena mereka melihat secara langsung dalam pembangunan yang ada di daerah mereka masing-masing. Kemudian menurut Devi tahun 1998 mengemukakan pajak daerah dapat diartikan sebagai 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah itu sendiri. Yang kedua, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian menurut Swelarno dalam Lutfi tahun 2006, pajak daerah mempunyai arti pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah. Kemudian menurut Budiono dalam Lutfi tahun 2003, pengertian pajak daerah adalah hasil tinjauan dari siapakah yang berwenang untuk memungut pajak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kepada masyarakat pada dasarnya ditunjukkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintah, kemudian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nama saya Elvira Devi Anggraini NIM 372. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang pertama, jalan raya dan kendaraan bermotor. Beberapa abad yang lalu manusia telah mengenal pengangkutan. Cara pengangkutan waktu itu masih sederhana, diantaranya dengan menggunakan gerobak. Secara evolusi kemudian pada masa revolusi industri banyak diciptakan penemuan-penemuan baru yang beberapa tahun kemudian berkembang menjadi tahap motorisasi. Tahap motorisasi ini ditandai dengan bertambahnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor seperti bis, sedan, dan truk. Kemampuan pengangkutan telah dapat ditingkatkan dengan makin berkembangnya jumlah kendaraan bermotor. Dalam perkembangan, ternyata masalah tersebut demikian kompleksnya. Setelah pembayar pajak menuntut agar pemerintah secepat mungkin mengalokasikan dana-dana tersebut untuk perbaikan jalan dan jembatan, terutama yang berasal dari pemungutan pajak. Dari hasil beberapa penelitian, pada tahun 1990, pada beberapa sebab terjadinya ketidakseimbangan antara perkembangan jaringan jalan dengan perkembangan kendaraan bermotor. Dan yang kedua, ketidakseimbangan jalan raya dengan kendaraan bermotor. Pertama, perkembangan kendaraan bermotor meningkat lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan panjang jalan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan kepadatan pada arus lalu lintas di jalan raya. Dalam kondisi seperti itu, pertambahan setiap kendaraan bermotor mengakibatkan kemacetan, memperlambat arus lalu lintas, dan memperbesar bahaya kecelakaan. Kedua, penggunaan biaya rata-rata tanpa memperhitungkan biaya-biaya dan ongkos-ongkos tambahan yang disebabkan oleh kepadatan kendaraan bermotor tersebut. Jadi, pemerintah hanya mengenakan pajak untuk biaya pemeliharaan saja terhadap pemakaian jalan raya. Dalam beberapa literatur public finance, jalan raya dimasukkan ke dalam kategori public goods yang sifatnya tidak murni. Ada perbedaan antara public goods yang murni dengan public goods yang tidak murni.
Public goods yang murni adalah barang yang dipakai atau dikonsumsi, tetapi tidak dikenakan biaya oleh pemerintah. Misalnya untuk pertahanan keamanan nasional, pemerintah tidak menagih atau memungutnya kepada masyarakat seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Public good tidak murni merupakan barang yang dapat dikenakan biaya sehubungan dengan dipakai atau dikonsumsinya barang tersebut oleh konsumen. Dalam literatur berikutnya, yaitu The Economics of Roads Usage, dapat diinterpretasikan bahwa setiap pemakai jalan raya harus membayar sejumlah biaya kepada pemerintah, oleh karena kendaraan tersebut menimbulkan kerusakan terhadap jalan raya. Yang keempat, terdapat pendekatan untuk menetapkan besarnya biaya atas jalan raya. Untuk mencapai keserasian di atas, ada dua pendekatan dalam menetapkan besarnya pembebasan biaya jalan raya kepada pemakai jalan, yaitu pendekatan benefit reserved dan pendekatan the choice of service. Pendekatan benefit reserved lebih cenderung bersifat diskriminatif terhadap jenis kendaraan bermotor, sedangkan pendekatan the cost of service tidak bersifat demikian. Pajak minyak atas kendaraan bermotor adalah pemungutan pajak dari bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak itu terhadap kendaraan bermotor dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, gross weight or net weight, atau berat kotor atau berat bersih kendaraan bermotor. Yang kedua, horsepower, kekuatan mesin. Yang ketiga, ownership, pemilikan. Keempat, capacity atau kapasitas tempat duduk. Yang kelima, tipe atau jenis kendaraan. Dasar pengenaan terhadap gross weight or net weight disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan, maka semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan raya. Sedangkan kriteria horsepower disebabkan semakin besar silinder capacity suatu kendaraan, maka semakin besar pajaknya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Pengertian dari pajak bea balik nama kendaraan bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari bea balik nama kendaraan bermotor. Secara umum, tujuan dari pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk memperoleh buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Sedangkan tujuan dari pembayaran BPNKB ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Objek dari bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri ada dua, yaitu satu, pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap, kecuali untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan, untuk diperdagangkan, digunakan untuk pameran atau penelitian. Nomor 2, yaitu penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek dari bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. Selanjutnya adalah dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Dasar pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor ada dua, yaitu 1. Nilai jual kendaraan, 2. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Besarnya tarif BPNKB ada dua, yaitu 1. Untuk penyerahan pertama sebesar 20%, untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus
Untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi. Masing-masing sebagai berikut. 1. Penyaran pertama sebesar 0,75%. Yang kedua, dan seterusnya sebesar 0,075%. Tata cara perhitungan dan penetapan BPNKB. BPNKB ditetapkan berdasarkan SPT-PD yang diberitahukan oleh wajib pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, maka wajib diharuskan untuk melaporkan atau mengisi SPT-PD dalam waktu 14 hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD yang dapat berupa SKPD-KB, SKPD-KBT, atau SKPDN. Tata cara pembayaran dan penagihan BPNKB. Pembayaran dilakukan di kantor kas daerah atau bank atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah setelah nota pajak atau SKP diterbitkan. Atas permohonan wajib pajak Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran BPNKB setelah memenuhi 2% sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Amrullah, NIM 384 dari tim pemateri kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Setelah membahas tentang biaya balik nama kendaraan bermotor yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar hukum pajak bahan bakar kendaraan bermotor ialah mengikuti sejarah perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2001 tentang harga jual eceran bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lalu subjek, objek, dan wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri. Lalu objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak adalah wajib pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak. Wajib pajak yang merasa tidak puas dengan keputusan keberatan dapat mengajukan permohonan banding kepada Peradilan Pajak atau PP. Dasar pengenaan pajak, tarif, dan cara penghitungan pajak. Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah harga jual bahan bakar, di mana harga jual tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi ditetapkan sebesar 10%, namun pada setiap daerah memberlakukan tarif pajak 5%. Besarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak, yaitu 5% kali DWP atau harga jual tanpa pajak pertambahan nilai. Pengurangan dan pembebasan pajak menurut pasal 29 ayat 2 diberikan kekhususan yang khusus. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Kemudian untuk sektor industri, sektor usaha yang menghasilkan barang atau jasa di luar usaha kecil mendapat pengurangan sebesar 50%. Tata cara perhitungan penetapan pajak. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang tanpa harus menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak atau SKP. Kemudian dalam jangka 5 tahun sudah saat terhutang pajak, Gubernur menerbitkan surat ketetapan pajak. Lalu pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan. Sanksi administrasi. Gubernur Kepala Daerah secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak tersebut diterbitkan karena terdapat kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak. Gubernur Kepala Daerah juga
juga mempunyai wewenang untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda bunga dan kenaikan bila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak. Dalam pajak bahan bakar kendaraan bermotor terdapat dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Lalu contoh perhitungan pajak. Misal Pertamina mengantarkan bahan bakar pertama ke salah satu SPBU di wilayah Jakarta Selatan. Di dalam surat delivery order permintaan bahan bakar tersebut sebanyak 5.000 liter. Apabila pemerintah menetapkan harga jual pertama dengan PPN misalnya seharga Rp11.000 per liter seperti sekarang, berapa pajak PBBKB terutang yang harus disetorkan menurut delivery order tersebut? Jawabannya, harga jual pertama dengan PPN sama dengan 11.000 per liter. Harga jual pertama tanpa PPN 100 per 110 kali Rp11.000, yaitu hasilnya Rp10.000. Maka pajak terutang atas 5.000 liter sama dengan 5% kali Rp10.000 kali 5.000 liter sama dengan 2,5 juta. Materi selanjutnya adalah review jurnal. Judul jurnal kami di sini adalah kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Penerbit Heristiono, tahun terbit 2018. Di sini subjek penelitian. Objek yang diteliti oleh penulis termasuk jenis objek sekunder, karena objek yang diamati didapat dari sumber yang kedua. Objek penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah secara umum yang sesuai dengan Perda APBD yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian metode penelitian, jenis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan data penelitian yang berupa angka dengan cara mendeskripsikannya untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang tertuang pada Perda APBD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian dalam jurnal di sini ada kelebihan sang peneliti, yaitu yang pertama, membuktikan seberapa besar persentase serta naik turunnya kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, membuktikan di tahun keberapa naik turunnya kontribusi pajak dan retribusi pajak pendapatan asli yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, dalam metode penelitiannya menggunakan kata yang mudah dimengerti. Yang keempat, dalam kesimpulan jurnal ditulis secara jelas dan padat, mengarah pada inti yang dijelaskan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian ada juga kekurangan dalam penelitian. Yang pertama, tidak memiliki keterangan yang jelas atau secara detail daripada pengaruh kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi pendapatan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, hubungan antar pajak dan retribusi daerah pada pendahuluan belum dijelaskan secara detail. Yang ketiga, tidak ada penjelasan mengapa diterapkannya kedua pembahasan tersebut. Yang keempat, objek penelitiannya yang dilakukan hanya dengan satu penelitian saja. Kemudian dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah rata-rata memberikan kontribusi selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 83,49%. Kontribusi tertinggi pajak asli daerah yaitu pada tahun 2015 sebesar 85,24%. Kontribusi terendah pajak daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 82,51%. Kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2015, kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan dengan tingkat
kenaikan rata-rata sekitar 1,34%. Kemudian pada tahun 2016 kontribusi pajak daerah turun sebesar 2,73% dari tahun sebelumnya. Kemudian retribusi daerah rata-rata memberikan kontribusi selama 4 tahun, yaitu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sebesar 0,98%. Kontribusi tertinggi retribusi daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber pendapatan asli daerah, yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,33%. Kontribusi terendah retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai sumber pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 sebesar 0,73%. Dari tahun 2013 sampai di tahun 2016, kontribusi retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD terus mengalami penurunan dengan rata-rata tingkat sebesar 0,20%. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.